Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirawati Gustanying Sode. Saya Nehal Nuraini. Saya Lola Amelia. Saya Diani Nur Fatur. Saya Iqbal Mawan. Saya Siti Nur Amelia Mada. Saya Umari Dipunyawati. Saya Nisha Bundeskuna. Saya Citra Agung Hiola. Saya Indah Pratwi Ibrahim. Saya Judul Sistem. Saya Zulfi Yuliansyah. Perkenalkan, nama saya Reni Rawati. Saya Nur Aim Sulaiman, NIM 1811304991. Nama saya Nur Hasana dengan NIM 1611304100. Lipid adalah kelompok molekul alami yang meliputi lemak, lilin, sterol, vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K, monogliserida, digliserida, trigliserida, fosfolipid, dan lain-lain. Fungsi biologis utama lipid yaitu untuk menyimpan energi, berperan dalam pensinyalan, dan bertindak sebagai komponen pembangun membran sel. Uji lipid terdiri dari dua, uji ketidakjenuhan dan uji emulsi. Uji ketidakjenuhan digunakan untuk mengetahui asam lemak. Asam lemak yang diuji merupakan asam lemak jenuh atau asam lemak tidak jenuh. Iod Hub digunakan sebagai indikator perubahan. Reaksi positifnya ditandai dengan timbulnya warna merah muda, lalu warna kembali lagi menjadi warna asal atau bening. Uji emulsi. Uji pembentukan emulsi bertujuan untuk mengetahui terjadinya pembentukan emulsi dari minyak. Emulsi merupakan suatu campuran yang tidak stabil dari dua cairan yang pada dasarnya tidak saling bercampur. Pada umumnya, untuk membuat kedua cairan tersebut dapat bercampur, diperlukan zat pengemulsi atau emulsifying agen, sehingga sediaan emulsi dapat stabil. Emulsifier tersebut lebih terikat pada air atau lebih larut dalam air atau disebut dengan polar, maka dapat lebih membantu terjadinya dispersi minyak dalam air, sehingga terjadi emulsi minyak dalam air. Sebaliknya, emulsifier lebih larut dalam minyak, terjadilah emulsi air dalam minyak. Nah, adapun tujuan dari uji kualitatif lipid yang meliputi uji ketidakjenuhan dan uji emulsi lemak adalah: satu, uji ketidakjenuhan digunakan untuk mengetahui asam lemak yang diuji merupakan asam lemak jenuh atau asam lemak tidak jenuh dengan menggunakan indikator iodin. Sedangkan tujuan dari uji emulsi lemak adalah untuk mengetahui terjadinya pembentukan emulsi dari minyak. Alat dan bahan yang digunakan pada uji emulsi dan uji ketidakjenuhan yaitu ada wadah, gelas, serta sendok. Untuk bahan pada uji ketidakjenuhan ada margarin, kemudian ada minyak baru, minyak jelantah, dan ada air gula. Serta untuk bahan uji emulsi lipid ada air, ada minyak baru, kemudian ada soda kue, putih telur, serta air sabun. Jadi di sini ada alat dan bahannya yaitu mentega yang sudah dilelehkan dan iodin atau betadin. Jadi cara kerjanya yaitu teteskan 5 tetes betadin atau iodin ke dalam mentega. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita mengaduk. Jadi di sini sudah ada alat dan bahannya. Yang pertama ada sendok, kemudian ada wadah yang sudah diisi dengan minyak jelantah, kemudian ada iodin atau betadin. Yang pertama ditetesi iodin sebanyak 5 tetes. 1, 2, 3, 4, 5. Habis itu diaduk hingga rata. Alat dan bahannya yaitu wadah, air gula, sendok, dan betadin atau iodin. Jadi pertama-tama kita masukkan 2 sendok makan air gula ke dalam wadah. Lalu kita teteskan iodin sebanyak 5 tetes. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu dicampur.
Alat dan bahannya ada minyak baru, wadah, dan iodin. Pertama-tama kita taruh 2 sendok minyak. Lalu kita tetesin iodin 5 tetes. 2 Alat dan bahannya ada sendok, air, dan minyak. Yang pertama-tama kita memasukkan 2 sendok makan air, dan 5 sendok makan minyak. Dan diaduk. Pertama-tama kita masukkan air sebanyak 2 sendok makan ke dalam minyak. Lalu kita masukkan soda kue setengah sendok makan. Lalu kita aduk-aduk. Untuk bahannya di sini ada minyak, air, dan air sabun. Masukkan 2 sendok makan air dalam gelas yang berisi 2 sendok makan minyak goreng. Kemudian masukkan setengah sendok makan air sabun ke dalam gelas yang berisi minyak dan air tersebut. Lalu dihomogenkan. Yaitu kesimpulan. Ketika minyak jelantah, minyak baru, dan air gula ditetesi iodin, maka iodin tidak segera menghilang. Oleh karena itu dapat disimpulkan minyak jelantah, minyak baru mengandung lemak jenuh, sedangkan air gula tidak mengandung lemak. Sedangkan saat mentega ditetesi iodin, warna dari iodin menghilang. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa mentega mengandung lemak tak jenuh. Dan juga minyak baru dan air tidak dapat tercampur karena perbedaan kepolaran antara minyak atau nonpolar dan air yaitu polar. Saat minyak baru dan air ditambahkan air sabun, maka campuran dapat bercampur dikarenakan oleh sabun yang berperan sebagai emulsi, yaitu menstabilkan campuran antara minyak dan air.